Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi shadaqa wa'ada wa nasara 'abdah. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, para sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Dalam ayat ini ada 3 perkara yang bisa meninggikan derajat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang namanya derajat, siapapun pasti ingin sekali kita ini derajatnya tinggi. Tidak halnya kita sekolah, ada kalanya kita sekolah mulai dari jenjang mungkin pendidikan SD, MI, kemudian SMP dan seterusnya. Itu adalah karena kenaikan kelas atau kenaikan derajat. Juga ketika kita ini berhubungan dengan Allah, pasti setiap manusia kepingin kita ini ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam ayat tadi, alladzina amanu wa hajaru. 3 perkara yang bisa meninggikan derajat seorang. Yang pertama adalah orang yang beriman. Orang yang beriman ini adalah bisa meninggikan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita percaya, meyakini bahwa Allah itu esa. Allah itu wajib kita sembah. Buktinya apa? Kita yakin, kita percaya adanya Allah. Buktinya, alasannya karena adanya alam, adanya bumi, adanya langit, adanya alam semesta. Ini berarti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah perkara yang bisa meninggikan derajat seseorang adalah wahajaru, yaitu dengan cara hijrah. Hijrah di sini berarti ketika seorang itu tadinya melakukan kemaksiatan, kemudian berhijrah menjadi taat kepada Allah. Yang tadinya berbuat dosa, kemudian dia bertaubat dan mencari amal atau ladang pahala. Yang tadinya tidak beribadah, tidak sholat, tidak bersedekah, tidak zikir, kemudian berhijrah melakukan hal yang lebih baik. Perkara yang ketiga yang bisa meninggikan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, yaitu berjihad, berjuang baik fi amwalihim dengan harta bendanya. Ketika seorang itu berjuang dengan harta bendanya atau dengan tenaganya, dengan kemampuannya, dengan pikirannya, wa ulaika humul faizun. Merekalah adalah orang yang beruntung, orang yang selamat tidak hanya di dunia, bahkan selamat di akhirat. Kaum muslimin muslimat, sahabat dimanapun Anda berada, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ayatul munafiki salasun. Ada 3 tanda atau ciri-ciri seseorang itu dikategorikan sebagai orang yang munafik. Tentu ini buat sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan ini tidak termasuk dalam golongan kita. Yang pertama adalah idza hadasa kadzaba. Ketika seseorang itu bercerita, dia selalu berdusta, dia selalu berbohong. Ketika bercerita, berbicara, baik kepada suami, istri, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman, atau rekan kerjanya, atau mungkin ke pimpinan dan mungkin ke bawahannya. Cerita apapun itu selalu ada kata dusta. Ada istilah ini adalah lain di bibir dan lain di hati. Jadi ini mudah-mudahan untuk kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kita semuanya diselamatkan dari satu tanda yang termasuk dalam kategori orang yang munafik. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika seseorang itu berjanji, mereka selalu berkhianat. Mereka selalu mencederai tanpa adanya udzur atau alasan yang tepat dalam hal syar'i. Jadi bahasa kata-katanya kalau berjanji itu selalu iya, namun pada akhirnya selalu mengingkari. Sehingga dalam konsep Islam kita diberi pembelajaran. Apapun kalau kita berbicara, kita berjanji, jangan sekali-kali kita langsung mengucapkan iya. Dan ini pembelajaran. Katakanlah insya Allah. Insya Allah. Kemudian tanda atau ciri orang munafik yang ketiga adalah wa idza tu'mina khonna. Ketika diberi amanah, jadi mengkhianati. Ini susah sekali buat kaum muslimin muslimat, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Memang sangatlah sulit ketika kita memberikan kepercayaan kepada orang lain. Lebih sulitnya lagi ketika menjaga kepercayaan daripada seseorang, baik dalam rekan bisnis, maupun dalam instansi, maupun dalam lingkup organisasi,
maupun secara umum. Memberikan kepercayaan ini memang susah, artinya memang harus kita belajar. Tetapi yang lebih beratnya lagi ketika kita sudah mempercayai seorang, orang itu sudah percaya kepada kita, dan kita menjaga kepercayaan itu, menjaga amanah itu. Mudah-mudahan hadis ini yang disampaikan oleh Nabi ini memberikan pembelajaran buat kita bahwa kita semuanya terhindar dari kategori orang yang munafik. Dari saya, terima kasih untuk semuanya saja, dan saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.